shine through the darkness. You are my light. My death you defeated. You give me life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Blessed be your name. Blessed be your name. Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, 'cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. Yeah. My eyes are on you, and yours. 'Cause when I'm with you, Lord, I come alive, yeah. Dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you. Here we go, you ready? Yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita, Shalom. Apa kabar? Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam keadaan sehat. Karena kita percaya bahwa Allah kita, Immanuel, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Kami dari Gereja Morning Star Indonesia Makassar mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang hadir di dalam ibadah online pagi hari ini, dan terutama bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Kita percaya bahwa saudara akan diberkati dengan ibadah pagi hari ini. Gereja Morning Star Indonesia Makassar adalah bagian dari Gereja Every Nation yang ada di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa, dengan satu panggilan, satu visi, yaitu menghormati Dia dan menjadikan murid Kristus. Kita diberikan keistimewaan untuk menghormati Dia dengan menjadikan murid. Mazmur 100 ayat 4 mengatakan, "Masuklah melalui gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Firman Tuhan mengajak kita datang kepada Dia, ke dalam pelatarannya, nikmati Dia dengan rasa syukur, dengan puji-pujian. Karena kita percaya kita akan menerima anugerah ketika kita bertemu dengan Dia. Saya percaya bahwa ibadah hari ini akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tinggikan Tuhan kita, sebab kasih-Nya besar dalam hidup kita. Amen. Yes. Katakan, tiada terduga. Tiada terduga kasih-Nya menggapai tempat terdalam. Saat tak ada cahaya, semua terasa
kasih Engkau Tuhan bagi kami. Seperti kasih-Mu yang besar yang Kau nyatakan bagi kami. Begitu juga kami ingin mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena Engkau telah mengajarkan kami. Engkau telah memberikan teladan kepada kami. Bagaimana Engkau mengasihi kami. Dengan memberikan hidup-Mu bagi kami. All these pieces broken and scattered in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now
how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to love. I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Terima kasih Tuhan. Karena pengorbanan Engkau di kayu salib. Karena kasih Engkau, kami bisa melihat Engkau Tuhan. Kami bisa melihat Engkau. Kami bisa merasakan Engkau Tuhan. Merasakan kasih Engkau yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah menjadi teladan bagi kami. Supaya kami juga bisa mengasihi orang-orang lain Tuhan. Sama seperti Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya ada Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Biar segala puji-pujian, segala hormat, segala ucapan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Biar nama Engkau yang ditinggikan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Engkau hanya di dalam nama Yesus. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Kita sama-sama sudah menyembah Tuhan dengan memuji namanya, menyanyikan lagu-lagu pujian kita kepadanya. Dan sekarang kita sama-sama akan belajar firman Tuhan untuk mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita masih belajar dari kitab Roma, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan kepada jemaat di Roma mengenai Injil yang akan dia beritakan. Dan Roma pasal 1 sampai pasal 11 itu berbicara tentang apa itu Injil. Bagaimana kita berespon ataupun menerima Injil atau kabar baik yang dari Tuhan. Kabar baik bahwa kita orang-orang berdosa yang harusnya mengalami murka Tuhan, yang harusnya binasa dalam kematian kekal,
di bawah hukuman Tuhan, namun Allah sendiri telah datang untuk melakukan satu tindakan untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa ini, untuk menjadikan kita umatnya, umat kepunyaannya sendiri yang mendapatkan kemurahannya, yang membuat kita yang harusnya mati, dihukum, tetapi sekarang kita boleh memperoleh kehidupan, memperoleh berkat, memperoleh kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kita memberi judul Roma pasal 1 sampai pasal 11 itu ada The Gospel Explained, Injil dijelaskan. Nah, setelah pasal 11, mulai pasal 12 dan seterusnya, Rasul Paulus mulai beralih dari pengajaran-pengajaran yang bersifat indikatif, yaitu pernyataan-pernyataan tentang kebanyakan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita, apa yang Allah telah lakukan bagi kita, bagaimana Allah telah mengampuni kita dengan menyediakan bagi kita satu korban, yaitu anaknya yang tunggal sendiri, dan bagaimana dia telah membenarkan kita orang-orang berdosa melalui perbuatan anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang sempurna, menaati Allah Bapa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dia mengasihi Allah Bapa dan dengan kebenaran itu dianugerahkannya secara cuma-cuma, diberikan kepada semua orang yang percaya. Hanya dengan percaya kepada Kristus, dengan apa yang telah dia lakukan bagi kita, bahwa dia adalah Allah yang telah menjadi manusia, dia adalah Tuhan, dan dia telah datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka dengan dia sendiri menjadi korban. Dengan percaya begitu, kita mendapatkan keselamatan kita itu. Itulah kabar baik yang kita terima sepanjang Roma pasal 1 sampai pasal 11. Dan setelah itu, Roma pasal 12, Rasul Paulus mulai beralih dari indikatif-indikatif kepada imperatif atau perintah-perintah, di mana Rasul Paulus mengemukakan kepada jemaat di Roma, kalau kita telah memahami Injil itu, kalau kita menerima Injil itu, maka respon kita, bagaimana kita hidup sesuai dengan Injil itu, sesuai dengan iman kita terhadap kabar baik, terhadap Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Itu disampaikan oleh Rasul Paulus mulai pasal 12 dan seterusnya. Dan sebabnya kita memberikan judul dari Roma pasal 12 dan seterusnya ada The Gospel Expressed. Bagaimana Injil itu diekspresikan. Ketika kita sudah memahami Injil, percaya kepada Injil itu, bagaimana sekarang Injil yang kita percaya itu kita ekspresikan di dalam kehidupan kita hari-hari. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan pengajaran firman Tuhan dari kitab Roma, dan sekarang kita sudah ada di Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Dan saya mengajak kita semuanya untuk memperhatikan firman Tuhan. Kita boleh mengikuti membacanya di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar ataupun di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu bijak. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku.
akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk semua kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahwa saat ini kami boleh punya kesempatan untuk mendekat kepadamu, untuk beribadah kepadamu, mendengar firman Engkau. Tuhan, ini adalah anugerah-Mu yang luar biasa. Suatu kehormatan bagi kami. Suatu kesempatan yang besar bagi kami. Dan kami berdoa, Tuhan, biar saat kami mendengarkan firman Engkau ini, Roh Kuduslah yang menulis firman itu dalam hati kami. Rubah cara berpikir kami, Tuhan. Biar kami punya pandangan seperti Engkau. Biar kami punya penilaian yang sama seperti Engkau. Menghargai apa yang Engkau hargai. Tuhan, kami tahu dunia begitu banyak mempengaruhi kami. Dan kadang-kadang pikiran kami, tanpa sadar, kami terikut dengan jalan pikiran dunia ini. Roh Kudus, kiranya Engkau yang membentuk kami pada saat ini dengan pengajaran dari firman Engkau. Dan biarlah kami menjadi seperti apa yang Engkau kehendaki. Seperti Engkau sendiri, Tuhan. Dengan segala karakter-Mu yang indah itu. Biar kami pun menjadi serupa dengan Engkau. Dan kami boleh menjadi perwakilan-Mu di dunia ini. Untuk memperlihatkan kasih-Mu kepada dunia. Tolong kami semuanya. Tolong pembicara yang menyampaikan firman pada saat ini. Roh Kuduslah yang berkuasa saat ini. Roh Kuduslah yang menuntun kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita minggu lalu sudah mulai dengan seri The Gospel Express ini dari Roma pasal 12. Dan seperti minggu lalu kita sudah dengar bahwa dasar daripada hal-hal praktis yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita hari-hari sewaktu kita menghidupi hidup kita yang sesuai dengan iman yang kita percayai terhadap Injil Yesus Kristus didasari kepada Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, pada kemurahan Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Respon yang tepat terhadap apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Terhadap kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Yang tercermin dalam kemurahannya. Yang kita sama-sama sudah dengarkan beberapa minggu. Mungkin ada berapa? 15 minggu. Tentang kemurahan Allah bagi kita. Itu menjadi dasar. Bagaimana kita harus menghidupi kehidupan kita. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa respon yang tepat, respon yang pantas kepada apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi kita, bagaimana Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus menjadi korban untuk penghapus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari hukuman Allah dan memberikan kebenaran kepada kita. Respon yang tepat untuk seluruh kebaikan Tuhan, seluruh kemurahan Allah yang begitu rupa itu adalah kita mempersembahkan diri kita. Kita menyembah Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan ibadah yang sejati, ibadah yang masuk akal, ibadah yang pantas
penyembahan yang pantas kepada Tuhan bukanlah hanya sekedar ritual, hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan, hanya sekedar tempat yang kita kunjungi seminggu sekali, bukan hanya sekedar semuanya itu. Bukan hanya sekedar uang yang kita masukkan ke dalam offering. Tetapi ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan adalah hidup kita hari-hari. Seluruh kehidupan kita, tubuh kita, apa yang kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari dengan tubuh kita. Tubuh kita yang hidup ini, itu yang kita persembahkan. Bahwa semua tindakan-tindakan kita adalah tindakan penyembahan kepada Tuhan. Dan ayat 2 mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Penyembahan kita kepada Tuhan, hidup kita yang kita mau serahkan kepada Tuhan, hidup kita hari-hari untuk menyembah Tuhan, adalah salah satu ekspresinya adalah bahwa kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita adalah umat Allah yang kudus. Kita sudah dipanggil menjadi umat kesayangannya, harta kesayangannya, menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri. Sesuatu yang spesial, yang khusus, yang berbeda dari dunia ini. Ya, kalau kita belajar di dalam perjanjian lama bagaimana Israel, Tuhan panggil mereka dan Tuhan tebus mereka dari Mesir, dari perbudakan di Mesir dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Dan ketika dia membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan tangannya yang begitu kuat dan menyediakan kepada mereka keselamatan, menyediakan air bagi mereka, menyediakan roti bagi mereka, dan kemudian dia mengikat perjanjian dengan mereka. Dia mengatakan kepada mereka bahwa kamu adalah harta kesayanganku. Kamu sudah lihat bagaimana aku membawa kamu seperti di atas sayap Raja Wali. Dan kamu akan menjadi harta kesayanganku, kamu akan menjadi umatku, kamu akan menjadi bangsa yang kudus, kerajaan imam bagiku. Dan mereka mendapatkan begitu banyak instruksi-instruksi yang mungkin kita bingung dengan segala macam instruksi-instruksi soal makanan, apa yang tidak boleh dimakan, makanan mana yang bisa dimakan, soal rambut dicukurnya bagaimana, model apa yang tidak bisa kita cukur rambut kita seperti itu, ya, cukur tempurung itu di dalam perjanjian lama itu haram. Nah, mungkin kita heran, untuk apa semua yang kayak begitu? Apakah itu berlaku bagi kita sekarang? Bapak Ibu, sebenarnya intinya adalah kenapa Tuhan membuat peraturan-peraturan itu bagi bangsa Israel di zaman itu adalah karena mereka adalah bangsa yang kudus. Mereka adalah umat kepunyaan Allah yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan mau mereka tidak sama. Jangan berlaku sama dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Dan itu sebabnya ada begitu banyak hal-hal yang khusus yang Tuhan perintahkan kepada mereka, supaya mereka mengingat bahwa mereka itu berbeda dari bangsa-bangsa lain, supaya mereka jangan menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain. Nah, tentu saja kita tidak perlu mengikuti semua aturan-aturan makanan atau cara cukur rambut atau cara berpakaian itu. Tetapi prinsipnya adalah sama sampai di dalam perjanjian baru yang dimana Rasul Paulus mengajar kita bahwa yang Tuhan inginkan adalah kita punya kehidupan yang berbeda dari dunia ini. Sebagai umat pilihan Allah, sebagai bangsa yang kudus, kita punya cara berpikir yang berbeda. Kita punya cara berpikir surgawi. Di pasal-pasal sebelumnya sudah dikontraskan antara mereka yang hidup di dalam Adam dan mereka yang dalam Kristus. Mereka yang ada di dalam daging dengan mereka yang ada di dalam Roh Kudus. Dan sebagai orang yang sudah di dalam Kristus, yang ada di dalam Roh Kudus, yang bukan di dalam daging lagi, tentu saja kita punya perbedaan dengan kehidupan lama kita, dengan dunia ini. Dan satu faktor yang sangat membedakan kita dengan dunia ini adalah kasih. Kasih. Allah adalah kasih. Dan Tuhan mau kita memiliki kasih yang seperti Dia. Kita punya karakter itu. Kita punya cara berpikir kasih yang seperti Dia. Dan cara berpikir ini berbeda
dari dunia ini. Seperti ayat yang barusan kita baca tadi, Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Mungkin sewaktu kita membaca itu pikiran kita atau daging kita berteriak, ini tidak bagaimana bisa saya melakukan yang begini? Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan sebelumnya, Paulus mengatakan sebelumnya, bahwa kita memang harus berbeda dari dunia. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa kita hidup sama seperti dunia ini. Oke, mari kita sama-sama akan melihat kasih itu. Kasih di dalam tindakan. Secara konkret, kasih itu seperti apa? Yang bisa terlihat di dalam kehidupan kita hari-hari. Itulah ayat yang kita barusan baca tadi. Roma pasal 12, ayat 9 sampai 21. Mari kita mulai satu-satu. Kasih. Apa konkretnya kasih di dalam tindakan kita sehari-hari? Ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ini adalah perintah Rasul Paulus supaya kita mengasihi dengan kasih yang tidak munafik. Jelas kasih itu bertentangan dengan kemunafikan. Kasih itu tidak munafik. Kalau kita munafik itu bukan kasih. Nah, apa itu kemunafikan? Kemunafikan itu sesuatu yang berbeda antara apa yang nampak, yang kita katakan, atau mungkin yang kita lakukan, dengan sikap hati kita sebenarnya. Orang bisa pura-pura mengasihi. Orang bisa mengatakan, saya mengasihi engkau. Orang bisa berbicara dengan nada yang rendah, nada yang lembut, tetapi di dalam hatinya sebenarnya dia punya kebencian. Di dalam hatinya sebenarnya ada niat jahat. Jatuh lalok sebenarnya. Tapi dia bilang hati-hati, ya jangan sampai jatuh, semoga Tuhan melindungi, menyertaimu, tapi dalam hatinya celaka lalok nanti. Itu adalah kemunafikan. Dan saudara, kemunafikan bukanlah kasih. Nah, tapi ini bukan berarti bahwa kita, saya kan tidak munafik. Kalau saya tidak suka, saya bilang saya tidak suka. Kalau saya benci kau, saya bilang saya benci kau, saya tidak suka kau. Itu juga bukan kasih. Memang tidak munafik, tapi itu bukan kasih. Tuhan memang mau kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan asli, tidak dibuat-buat, tidak pura-pura, tetapi mengasihi dengan sungguh-sungguh. Itu adalah tindakan daripada kasih ketika kita berbicara tentang kasih agape ini. Yang kedua, kita lanjut, jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma pasal 12 ayat 9 bagian B. Kasih itu membenci yang jahat. Kasih bukan sekadar perasaan romantis. Kalau saudara menyukai seseorang misalnya, saya kasih contoh saja. Yang pada umumnya, seorang laki-laki mencintai perempuan atau sebaliknya, seorang perempuan mencintai laki-laki, dan dia mengatakan itu kasih. Ingat, kasih itu membenci yang jahat. Di sini dia bilang, jauhilah yang jahat. Sebenarnya terjemahan aslinya, kata aslinya itu sebenarnya jauhi itu berarti kita benci, kita muak dengan yang jahat. Ini ada satu bahasa yang Rasul Paulus gunakan yang begitu ekstrim, yang dia mau supaya kita benar-benar bersikap ekstrim terhadap kejahatan. Kita benci yang jahat itu. Kita tidak hanya sekadar bilang ini jahat, ya kita akui ini jahat, ini tidak baik. Tapi kita membenci, perasaan kita muak dengan kejahatan itu. Dan ketika seorang laki-laki dan perempuan saling menyukai misalnya, mereka mengatakan kita saling mengasihi. Nah, apa yang harus dilakukan kalau saling mengasihi? Dia harus membenci yang jahat. Dia harus membenci percabulan, dia harus membenci perzinahan, dia harus membenci pornografi. Semua hal-hal yang jahat. Tidak bisa mengatakan bahwa ya kita saling mengasihi satu sama lain dan ya apa salahnya kalau kita melakukan hubungan seks. Salah. Karena kasih itu membenci yang jahat. Percabulan adalah jahat. Perzinahan adalah jahat. Dan kasih harus membenci itu.
Kalau kita mengasihi orang yang kita cintai, seorang laki-laki, kalau saudara mencintai seorang perempuan, saudara membenci yang jahat. Benci percabulan, benci persinahan. Dan lakukan yang baik. Satu yang ekstrim, dua sisi. Benci yang jahat, sebenarnya lakukan yang baik, cintai yang baik, berpegang kepada yang baik, pegang erat-erat yang baik. Itu maksudnya. Hal-hal yang baik kita pegang betul-betul. Kita tidak mau lepaskan itu. Kita tidak hanya asal melakukan hal yang baik, tetapi benar-benar melakukan dengan segenap hati kita untuk hal-hal yang baik. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, hendakkah kamu saling mengasihi sebagai saudara? Kasih diperlihatkan dalam kehidupan hari-hari seperti mengasihi saudara. Saudara kita secara jasmani. Seperti orang tua mengasihi anak-anaknya. Ada rasa, ya. Ada rasa kasih kita satu sama lain. Nah, ini berbicara, kalau kita lihat konteksnya, ini adalah kepada jemaat. Rasul Paulus menasihatkan. Ini berbicara soal bagaimana kita saling mengasihi di dalam tubuh Kristus ini. Kasih itu diekspresikan dengan kasih persaudaraan. Bahwa sekalipun kita tidak punya hubungan darah dan daging dengan saudara-saudara kita dalam Tuhan sebagai satu tubuh Kristus, tetapi harus ada kasih persaudaraan itu. Kita punya rasa dengan mereka, seperti ketika kita punya rasa dengan saudara sedaging, sedarah kita, atau seperti seorang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya. Itu adalah kasih. Itu ekspresi, tindakan daripada kasih. Kemudian ayat 10b mengatakan, hendakkah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Bagaimana ekspresi atau tindakan dari kasih? Menghormati orang lain. Dan dibilang saling mendahului dalam memberi hormat. Itulah tindakan kasih. Ketika kita bilang kita mengasihi saudara kita, mengasihi orang lain, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ekspresi dari kasih kita itu? Ya, kita berlomba-lomba untuk menghormati orang. Kita bukan mencari orang menghormati kita. Kita bukan menuntut bagaimana kau tidak menghormati saya. Apa yang kau lakukan itu menyinggung saya. Bukan itu yang kita utamakan, tapi kita berusaha mencari bagaimana saya bisa menghormati saudara saya. Bagaimana saya bisa meninggikan dia? Bagaimana saya bisa mengutamakan dia? Itu adalah kasih, ekspresi dari kasih. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi orang lain, tapi kita cenderung untuk meminta hormat, ya, menerima hormat dari orang, menuntut hormat dari orang lain, sebenarnya kita tidak mengasihi. Kalau kita mengasihi, kita lupakan diri kita. Kita mau menghargai orang lain. Kita mau melihat orang lain itu terangkat harkatnya, martabaknya. Berikutnya, apa tindakan kasih yang bisa dilihat adalah bahwa kita bergairah di dalam Tuhan. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Lihat ini. Ini adalah kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, bagaimana ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan? Adalah kita punya gairah terhadap Tuhan. Saudara, kita mungkin punya rasa bosan, ya. Saudara pernah merasa bosan berdoa? Saudara bosan dengan kebaktian? Kebaktian, saya tahu nih. Pasti pertama itu muncul foto-foto tak dulu. Sudah itu ada orang kasih ucapan selamat datang lah, kita terus menyanyi. Habis nyanyi pasti dengan firman Tuhan yang panjang. Habis itu doa dan mempersembahkan, saya sudah tahu. Ya. Mungkin kita pernah merasa bosan seperti itu. Atau kalau berdoa misalnya dalam pertemuan doa, paling doanya begini saja. Ada deh, capek dengerin orang berdoa. Habis ini lagi.
berdoa. Aduh, mengantuk saya dengar ini doa. Dan kita merasa bosan dengan semua rutinitas kita di dalam Tuhan ini. Saudara, apakah itu pantas? Apakah kita berhak untuk merasa bosan dengan ibadah yang begitu-begitu terus setiap minggu seperti itu? Dengan kalau misalnya doa atau pertemuan-pertemuan live group, begitu terus acaranya. Apa kita berhak untuk bosan? Saudara, coba kita lihat ceritanya orang Israel ya, supaya kita bisa menilai apakah memang kita berhak untuk bosan dengan Tuhan, dengan ibadah kepada Tuhan. Kita lihat bangsa Israel. Mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Fir'aun memperbudak mereka. Bahkan mereka diperbudak semakin keras. Mereka diberikan makan yang serba terbatas, hanya untuk supaya mereka punya tenaga untuk bisa bekerja, mengerjakan proyeknya kerajaan Mesir pada waktu itu. Dan kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong umatmu ini. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan ketika waktunya telah tiba, Tuhan mendengarkan seruan mereka dan Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dengan tanda-tanda yang luar biasa, dengan pekerjaan yang luar biasa. Apa yang mereka tidak bisa lakukan terhadap bangsa Mesir. Mereka tidak punya kekuatan militer orang Israel ini. Mereka tidak bisa melawan kekuatan militer Mesir. Tetapi Tuhan yang melawan kekuatan militer Mesir. Tuhan yang menghancurkan Fir'aun dengan segala kemegahannya Fir'aun itu. Yang pada waktu itu sesuatu yang tidak tertandingi. Dan kita lihat ada 10 tulah Tuhan lakukan kepada orang Mesir, dan bukan hanya 10 tulah. Kemudian ketika bangsa Israel dibebaskan oleh Mesir, Fir'aun memberikan izin mereka untuk pergi, dan mereka pergi, tapi kemudian Fir'aun menyesal dan kemudian mengejar lagi mereka, dan mereka terdesak ketika mereka harus menyeberang laut, dan mereka sudah dikejar oleh orang Mesir. Mereka akan celaka ketika orang Mesir sudah semakin mendekat, dan Tuhan bertindak lagi di situ. Tuhan membelah laut, dan kemudian orang Israel bisa berjalan sampai ke seberang. Dan orang Mesir, tentara Mesir, Fir'aun dan kereta kudanya, mereka berusaha mengejar orang Israel. Dan apa yang terjadi? Tuhan kubur mereka di dalam laut. Tuhan memperlihatkan bagaimana perbuatan yang begitu dahsyat atas orang-orang Mesir itu. Bagaimana dia membebaskan orang Israel ini. Dan kemudian mereka berjalan di dalam padang gurun bersama-sama dengan Tuhan. Tiang awan, tiang api menuntun mereka. Apa yang terjadi? Apa yang mereka lihat? Padang gurun. Saudara, kalau berjalan di padang gurun itu sama. Hari-hari itu modelnya sama, begitu. Padang gurun. Jalan 1 kilometer ke depan masih sama, tidak ada bedanya. Panas, makanannya itu mana tiap hari mana, minum air, dan mereka bersungut-sungut, tidak ada daging. Mereka mau makan daging, dan mereka berteriak kepada Musa, kepada Harun, mengeluh, kenapa kau bawa kita keluar dari Mesir? Bosan kita di padang gurun ini, hari-hari makan mana, tidak ada lagi daging, padahal kita dulu di Mesir enaknya kita bisa makan ikan, makan sayur, makan daging. Sekarang di sini kita makan hari-hari mana? Mereka mengeluh kepada Tuhan, bosan kita di sini. Dan saudara, apakah menurut saudara Israel berhak untuk bosan pada Tuhan? Bahwa tiap hari yang mereka lihat, itu saja. Padang gurun, pasir. Yang mereka minum, itu saja. Yang mereka makan, itu saja. Satu macam makanan. Apakah mereka tidak berhak untuk bosan? Saudara bisa menilai itu. Apakah mereka berhak untuk bosan? Berhakkah mereka untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya bosan di sini Tuhan. Saya bosan bersamamu. Hari-hari yang dilihat padang gurun. Hari-hari yang dimakan cuma mana ini.
Apapun pendapat saudara tentang orang Israel, kenyataannya Tuhan murka dengan mereka. Akibat pemberontakan mereka, mereka itu tidak ada yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka binasa di padang gurun. Tapi kalau saudara tahu bahwa Israel harusnya tidak berhak untuk bosan, karena Tuhan yang menyertai mereka. Karena Tuhan itu begitu luar biasa. Dia menyelamatkan mereka. Kalau saudara tahu bahwa Israel tidak pantas untuk bosan, lebih-lebih lagi kita. Tuhan telah bertindak atas kita. Dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk membebaskan kita dari dosa kita. Dari hukuman kekal yang harusnya jatuh atas kita. Kita akan menderita, mati di bawah murka Allah, di neraka, terbakar selama-lamanya. Tuhan bebaskan kita dari situ. Dan sekarang kalau kita hidup hari-hari dengan tempat yang sama, dengan makanan yang sama, dengan minuman yang sama, dan kita bilang kita bosan, kita tidak berhak bilang bahwa kita bosan dengan Tuhan. Itu adalah kejahatan. Kalau saudara bosan dengan kebaktian, bosan dengan doa, itu benar-benar jahat. Kita mesti bertobat. Apapun yang kita rasa, kalau kita bosan, pikiran kita seperti apa? Bertobat. Karena hal itu jahat. Itu tidak pantas. Kita harus bergairah dengan Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Dia. Dia Allah yang maha kuasa, yang kasihnya begitu besar, yang begitu mulia, yang kemurahannya untuk kita itu tidak bisa terselami. Takjub harusnya kita dengan Dia. Tidak boleh ada bosan dengan Tuhan. Kita harus bernyala-nyala. Hati kita bergairah untuk menyembah Tuhan. Kalau saudara merasa bosan, akui itu di hadapan Tuhan dan bertobat. Tuhan ampuni saya bosan. Tuhan berikan saya hati, berikan saya gairah itu Tuhan. Jangan biarkan hati saya suam-suam kuku seperti ini. Karena ini tidak pantas. Kasih bukan hanya ucapan. Tindakan kita adalah kita mesti bergairah di dalam Tuhan. Selanjutnya, bersukacita dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan bersukacita dengan pengharapan kita kepada Dia. Saudara, ketika Israel dikeluarkan dari Mesir, ada pengharapan, ada tujuan. Tuhan akan membawa mereka ke tanah perjanjian, ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Saudara, kita yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, keluar dari dunia ini, masuk kepada kerajaan Kristus. Tuhan mau membawa kita kepada langit yang baru, bumi yang baru, kepada kota yang dibangunnya sendiri, Yerusalem sorgawi. Kita akan dibawa ke tempat di mana tidak perlu lagi matahari. Tuhan yang akan menjadi matahari. Tuhan yang akan menjadi pohon kehidupan. Tuhanlah yang akan menjadi sukacita bagi kita. Kita akan dibawa ke tempat itu. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan berharap dengan itu. Kita akan menantikan hal itu dan kita akan bersukacita di dalam pengharapan itu. Kalau kita bosan dengan itu, kalau kita, itu cerita-cerita, nanti yang soal itu, sekarang saya lagi hidup sekarang ini, dan saya lagi menghadapi ini persoalan sekarang ini. Jangan bicara soal pengharapan yang akan datang, langit yang baru, bumi yang baru. Saudara, kalau saudara bicara seperti itu, tidak ada kasih kepada Tuhan. Kita mesti bertobat. Kasih kepada Tuhan adalah dengan kita berharap harapan kita bukan pada dunia ini. Harapan kita adalah kepada kota yang dibangun oleh Allah, sorga, di mana Allah adalah matahari bagi kita. Allah ada di tengah-tengah kita, Dia menjadi Allah kita, kita menjadi umatnya. Kita benar-benar ada dalam kepenuhan di dalam kerajaannya, bukan hanya
kita percaya ataupun seperti saat ini memang betul Tuhan bersama-sama dengan kita, tapi kita merindukan kepenuhan itu. Kita merindukan realitas yang sesungguhnya bahwa memang kita berhadapan muka dengan Tuhan, dan di situ tidak ada lagi apa yang kita hadapi sekarang di dunia ini yang seperti padang gurun ini. Disitulah pengharapan kita. Bukan di dunia, di padang gurun ini. Di sini kita bisa terima. Kalau ada kesesakan, kita akan sabar. Sepanjang padang gurun ini memang begitu banyak kesesakan. Ada kehausan, ada kepanasan, ada kedinginan di malam hari mungkin. Ada banyak hal-hal yang tidak baik di padang gurun. Musuh-musuh yang berusaha untuk menghancurkan kita. Tetapi kita bisa sabar di dalam kesesakan. Itu adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Bahwa kita mengasihi Tuhan, kita akan berharap kepada Dia, berharap tanah perjanjian itu, Yerusalem surgawi itu. Dan karena itu kita bisa sabar di dalam kesesakan. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan di dunia ini, mungkin penyakit yang mendatangi kita, mungkin ada aniaya yang datang kepada kita, mungkin problem-problem di dalam rumah tangga kita, persoalan keuangan, ekonomi. Kita banyak berjuang, banyak bergumul di dalam kesesakan itu, tapi kita bisa sabar. Kita sabar di situ. Itu adalah ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan. Kita sabar karena kita tahu ada pengharapan yang kita nantikan, dan kita bertekun di dalam doa. Karena pengharapan kita ada di sorga. Itu sebab kita terus berdoa, kita tidak berhenti, kita tidak malas berdoa, kita tidak menjadi bosan berdoa, tapi kita terus berdoa karena kasih kita kepada Tuhan. Itulah ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan. Kita akan terus bertekun di dalam Tuhan, berdoa, maksudnya bertekun berdoa dalam Tuhan, karena Dialah yang kita harapkan. Kita tidak mengharapkan apapun di dunia ini. Itu adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Saudara, apa ekspresi dari kasih? Bagaimana tindakan kasih itu? Adalah kemurahan hati. Perhatikan di sini, kemurahan hati adalah kita membantu orang-orang yang berkekurangan. Saudara, kalau saudara mentraktir orang di restoran yang mahal, kemudian di rumah, saudara tawar-menawar dengan penjual sayur begitu rupa. Penjual sayur bilang, ini 5.000. Deh, 2.000 mau deng. Busu-busu mi sayur ini. Masa 5.000? Dan akhirnya oke, mi pale 2.000 mi. Dan kita bisa ambil. Tapi kemudian kita bisa traktir orang di restoran yang mahal. Itu bukan kemurahan hati. Kemurahan hati adalah membantu dalam kekurangan orang-orang kudus. Membantu orang-orang yang berkekurangan. Itu namanya kemurahan hati. Ketika kita mensejahterakan orang yang butuh. Mereka butuh makanan, mungkin kita berikan makanan. Bukan orang yang tidak butuh makanan dan kita traktir di tempat yang mewah. Bukan traktir Pak Pendeta di restoran yang mahal. Itu bukan kemurahan hati. Karena Pak Pendeta sudah berkelimpahan, sudah tidak kekurangan makanan, tidak perlu diberi makan Pak Pendeta, sudah cukup. Tapi orang-orang yang masih berkekurangan, ada yang butuh makanan, mungkin ada yang butuh pendidikan, ada yang butuh pulsa, ada yang butuh tempat tinggal, transportasi. Banyak orang-orang yang masih membutuhkan. Dan kemurahan hati adalah membantu orang-orang yang berkekurangan itu. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ini memberi tumpangan. Ada orang-orang yang dari luar kota mungkin, atau kita katakanlah tamu, orang-orang asing. Mereka yang tidak mampu membayar hotel misalnya. Mereka yang tidak, bukan hanya soal tempat tinggal secara fisik, tetapi orang-orang yang terbuang secara sosial mungkin. Tidak ada yang mau bersahabat dengan mereka, tidak ada yang mempedulikan mereka. Kita perlu memberikan tumpangan. Dan dikatakan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Tidak pasif,
Kita tidak hanya sekedar menunggu ya siapa yang mau datang minta tumpangan. Tidak, tapi kita berusaha, usahakan, cari tahu. Lihat di sekeliling kita ada orang-orang asing. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian mungkin. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan kasih. Mari kita usahakan untuk kita bisa memberikan tumpangan kepada mereka. Kita bisa menunjukkan kemurahan hati kepada mereka. Itu adalah tindakan kasih. Berikutnya, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ini adalah berarti kita menghendaki yang baik bagi semua orang. Kita tidak punya niat yang jahat. Kita tidak menginginkan hal yang buruk terjadi kepada seseorang. Siapapun dia, entah dia adalah orang yang mungkin pernah menyakiti kita, atau orang yang selalu menyakiti kita, tetapi kasih itu adalah selalu menghendaki yang baik kepada semua orang. Siapapun dia akan terus memberkati dan tidak pernah mengutuk. Itu adalah kasih. Bersukacita dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Itu ekspresi dari kasih, bersimpati. Ada orang-orang di luar sana, mungkin tidak ada di antara saudara yang menyaksikan video ini ya, khotbah ini. Tapi di luar sana banyak itu. Orang-orang yang suami istri, suaminya bilang sama istrinya, enak-enaknya kau, kerjamu di rumah saja, tidur-tidur saja. Saya datang, kau terima gaji, full, semua uangku saya kasih kau. Sebaliknya istrinya bilang, kau itu enak-enak sekali kau, saya setengah mati di rumah ajar anak, dan kau enak-enak saja pulang kerja langsung tidur. Sudah tidak ada simpati. Harusnya, kalau orang lain enak, ya kita juga ikut bersuka cita. Itu adalah kasih. Kalau pasangan saudara senang, ya ikut bersenanglah. Jangan protes, jangan bilang kenapa kau senang-senang. Kita mesti bersimpati, bersuka cita dengan orang bersuka cita. Dan menangis dengan orang yang menangis. Kalau pasangan kita menderita, kita harus ikut menderita. Kita tidak senang dengan orang lain menderita. Dan kita tidak menangis ketika orang lain bersuka cita. Kasih tidak seperti itu. Kasih bersimpati. Ketika kita mengasihi satu sama lain, kita akan senang melihat orang senang. Dan kita akan susah melihat orang susah. Itu adalah kasih. Rendah hati. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Dia bilang, jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Sebenarnya maksudnya adalah, jangan kamu berpikir tentang dirimu itu tinggi-tinggi, bahwa kamu itu tinggi. Tapi kamu mesti lihat bahwa kamu itu bersama-sama dengan orang-orang yang rendah, orang yang sederhana. Itu maksudnya. Jadi maksudnya Rasul Paulus adalah supaya kita punya kerendahan hati. Karena kerendahan hati inilah yang membuat adanya harmoni, adanya kerukunan di dalam kehidupan kita sebagai satu tubuh. Jangan menganggap dirimu pandai. Kalau kita menganggap diri kita hebat, menganggap kita yang paling tahu semuanya, kita yang paling hebat semuanya, itu akan menghancurkan kerukunan di dalam tubuh Kristus. Tapi mari kita sama-sama berpikir bahwa kita tidak tahu banyak. Tuhanlah yang berhikmat. Dan Tuhan telah mendistribusikan hikmatnya kepada tubuhnya. Dan kita saling mendengar satu sama lain. Kita membutuhkan satu sama lain. Tidak ada yang lebih hebat daripada yang lain. Itu adalah tindakan kasih. Kasih adalah merendahkan diri, tidak sombong. Kasih itu melakukan yang baik. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bukan hanya menghendaki yang baik, tetapi juga melakukan yang baik. Itu adalah kasih. Apa yang baik, itu yang dilakukan. Dan dilakukan dengan penuh gairah. Untuk melakukan, pokoknya saya hanya mau melakukan yang baik untuk orang. Kalau yang jahat saya tidak mau lakukan itu. Kalau yang baik, dengan segenap hati akan saya lakukan.
Oke, itu adalah kasih. Kasih itu tidak mengatakan, ada deh, sudah capek kita bikin yang baik sama ini orang, enak-enaknya. Begitu saja, dia mau senang-senang saja. Jangan, itu bukan perkataan kasih. Kasih itu selalu, ada yang bisa saya bantu, ada baik yang bisa saya lakukan untuk membantu, untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu. Itu adalah tindakan kasih. Kasih itu berdamai. Nah, ini lebih khusus berbicara kepada musuh-musuh kita mungkin. Maksudnya orang-orang yang tidak menyukai kita. Bahkan orang yang mungkin berbuat jahat kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kasih, tindakan kasih adalah dia suka berdamai. Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman terlalu sedikit. Itu adalah kasih. Kasih tidak suka cari-cari masalah. Kasih itu tidak sedikit-sedikit bilang, ini orang, ini orang. Capek saya nih, masa dia bikin begini saya. Ini orang. Kasih tidak seperti itu. Kasih tidak sedikit-sedikit tersinggung. Kasih tidak sedikit-sedikit mau musuhi ini orang. Bicara yang jahat, sepertinya mau mencari supaya orang ini kena damprat, supaya orang ini dihajar oleh Tuhan. Kasih tidak seperti itu. Kasih itu selalu mau berdamai. Kalau tergantung dengan kita, oke, saya mau damai. Ya kalau orang lain tidak mau damai, ya apa boleh buat. Tetapi dari kita adalah kita mau damai. Tanpa syarat. Perdamaian tanpa syarat. Syaratnya ya, kalau mau damai. Kecuali orang itu tidak mau berdamai dengan kita, ya itu bukan lagi urusan kita. Tetapi sepanjang tergantung dengan diri kita. Yang kita inginkan adalah, oke, kita damai. Saya lepas semua tuntutan-tuntutan. Tidak ada. Hilang tuntutan itu. Yang penting kita bersatu kembali. Oke? Clear semuanya. Ya, kita rekonsiliasi. Berikutnya, tidak mendendam. Kasih itu tidak mendendam. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ini berbicara lagi mengenai bagaimana kita mengasihi musuh kita. Bahwa ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak menuntut balas. Kita tidak mau orang itu yang telah menyakiti kita supaya mereka pun disakiti, mereka pun hancur, mereka pun harus dirusak. Kasih tidak seperti itu. Karena kita memahami, Rasul Paulus mengatakan ada alasannya bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Itu bukan hak kita. Dan kalau kita menuntut balas, kalau kita membalas dendam, kita merampok Tuhan sebenarnya. Kita mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Jadi jangan menuntut balas. Kasih tidak menuntut balas. Dia tahu bahwa Tuhan yang punya hak untuk membalas, dan celaka mereka ini orang-orang yang menyakiti kita. Dan saudara, itu banyak sekali sekarang. Ini zaman informasi, di media sosial kita bisa melihat mungkin orang-orang bisa berkata seenaknya, dan ada begitu banyak kita lihat kata-kata yang mungkin menyerang kita, ya tulisan-tulisan yang di-upload yang seperti memusuhi kita, mencelakakan kita, dan kadang-kadang kita menjadi jengkel, dan kadang-kadang kita juga mau supaya untuk mengatakan hal-hal yang sama, hal-hal yang akan menghancurkan orang. Tapi kasih tidak demikian. Kasih tidak menuntut balas, tidak mendendam. Karena kita sadar bahwa orang-orang ini sedang dalam murka Allah. Mereka sedang dalam celaka yang besar. Karena Tuhan yang akan menuntut balas. Tuhan yang sedang menampung semua itu. Dan kalau mereka tidak bertobat, mereka sedang menimbun murka Allah. Tapi bukan kita yang akan mengeksekusi murka Allah itu. Itu adalah haknya Tuhan. Kita, firman Tuhan mengatakan apa? Kita sebaliknya menginginkan mereka untuk bertobat. Ayat 20, tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Berbuat yang baik, memenuhi kebutuhan
mereka, sekalipun mereka adalah orang yang memusuhi, yang menyakiti kita. Tapi tugas kita, Tuhan sebagai orang menerima Injil, menerima kasih Tuhan. Kita yang dulu adalah musuh Allah, tetapi Allah telah menunjukkan kemurahannya kepada kita dengan mendamaikan kita dengan dirinya. Sekalipun kita tidak mau berdamai, tapi Allah sendiri yang berinisiatif untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Kita yang sudah menerima kemurahan Allah yang demikian, kita pun sekarang tahu bagaimana memperlakukan orang-orang yang sama seperti kita dulu. Orang-orang yang memusuhi Allah itu. Bahwa kita ingin mereka supaya mereka bertobat. Dan ini dikatakan dengan kita berbuat baik. Dengan kita memberi mereka yang lapar, kita beri makan, mereka yang harus kita beri minum. Apa yang kita lakukan adalah dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara, ini bukan berarti kita menumpukan murka Allah ke atas orang-orang itu dengan perbuatan baik kita, bukan. Ini ada sebuah ungkapan, menumpukan bara di atas kepalanya ada suatu ungkapan bahwa dengan demikian orang-orang ini akan menjadi malu dan mereka bertobat. Bayangkan sewaktu orang-orang berbuat jahat kepada kita dan kita berbuat baik. Mereka buat jahat, kita berbuat baik. Apa yang akan terjadi? Sewaktu Roh Kudus datang menginsafkan mereka, mereka akan menjadi malu. Dan mereka akan bertobat. Ini yang kita harap. Mereka dipulihkan dan terlepas dari murka Allah. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Tugas kita adalah untuk menunjukkan kebaikan Tuhan kepada semua orang supaya mereka bisa bertobat. Karena tujuan dari kesabaran Allah, kemurahan Allah adalah untuk menuntun orang-orang kepada pertobatan. Dengan demikian, kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak bisa mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Bukan begitu caranya. Kalau kita mau kalahkan kejahatan, dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu adalah tindakan kasih. Melakukan apa yang baik. Saudara, kita bisa simpulkan kasih itu adalah sebuah tindakan. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Sesama kita termasuk sesama anggota tubuh Kristus, tapi juga orang-orang yang memusuhi kita. Dan semua ini, kita melakukan kasih ini atas dasar satu, yaitu kasih Allah kepada kita. Kita tidak melakukan ini supaya kita dikasihi oleh Allah, tapi kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu kasih ini bukan pikiran dunia. Ini bukanlah sifat asli dari dunia. Ini bukanlah sifat daging. Ini bukanlah sifat manusia alami kami, Tuhan. Kasih ini adalah sifat-Mu. Kasih ini adalah sifat dari Roh Kudus. Karena itu kami minta Tuhan, Roh Kudus, Engkau masuk ke dalam diri kami, menguasai kami Tuhan. Memenuhi kami dengan kasih ini. Dengan kasih-Mu Tuhan. Supaya kami pun boleh mengasihi Engkau Allah yang telah mengasihi kami. Mengasihi tubuh-Mu, saudara-saudara yang Kau tempatkan di dalam tubuh Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam jemaat-Mu. Biar kami bisa mengasihi semua saudara-saudara kami. Dan bahkan mungkin orang-orang yang menyakiti kami. Orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Orang-orang yang menjengkelkan. Tuhan, Engkau yang mencurahkan kasih dalam hati kami. Sehingga kami boleh mengasihi semua orang. Kami tidak punya kekuatan dari diri kami sendiri. Tapi Tuhan, Engkaulah yang adalah kasih.
Ampuni kami. Ampuni suam-suam kuku kami. Kami yang mungkin bosan dengan Engkau, bosan beribadah kepadamu, bosan membaca firman-Mu, bosan berdoa kepadamu. Tuhan, kami tahu itu tidak pantas untuk Allah yang begitu mengasihi kami. Tidak pantas untuk Allah yang begitu kaya dengan kemurahan. Tidak pantas untuk Allah yang begitu mulia, yang begitu hebat kuasanya. Engkau layak untuk dikasihi dengan segenap hati. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Ampuni kami Tuhan untuk semua kebencian kami kepada sesama kami, ketidaksabaran kami, kesombongan kami, keegoisan kami terhadap sesama kami, terhadap pasangan hidup kami, terhadap anak-anak kami, terhadap teman-teman, saudara-saudara kami. Tuhan, ampuni kami untuk semua dendam kami, untuk semua kepahitan kami, untuk semua niat jahat yang pernah timbul dalam hati kami terhadap orang-orang, untuk keinginan-keinginan jahat yang ketika kami menginginkan orang celaka, kami menyumpahi orang. Tuhan, ampuni kami semua kebencian-kebencian itu. Bersihkan kami dan biar kami semuanya dipenuhi dengan kasih. Ada kemurahan hati. Seperti Engkau yang murah hati, kami pun bisa bermurah hati Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Biar kami semua bisa menjadi saluran Engkau, kasih-Mu. Menjadi tangan dan kaki Engkau. Menjadi mulut Engkau. Menjadi mata Engkau. Menjadi hati-Mu. Yang bisa dibaca oleh semua orang. Karena kasih-Mu yang kami ekspresikan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan mari kita memberi dengan sukacita. Kita memberi karena Tuhan telah begitu bermurah hati kepada kita. Kita bukan memberi untuk mendapatkan berkat. Tetapi karena kita sudah menyadari di dalam Injil itu kita sudah melihat kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan kita sekarang mau mengekspresikan Injil itu. Kita mau memberitahukan Injil itu kepada seluruh dunia. Supaya dunia bisa tahu akan kemurahan Tuhan yang begitu besar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang begitu banyak di dalam kehidupan kami. Kami juga mau menjadi saluran berkat Engkau bagi banyak orang. Tuhan, kami datang membawa persembahan ini ke hadapan Engkau. Kiranya Engkau berkenan dengan persembahan kami ini. Dan biarlah persembahan kami ini bisa dipakai untuk membawa berita Injil ini kepada seluruh bangsa. Orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Engkau, mereka bisa mendengar dan mereka boleh tersentuh oleh kasih Engkau. Roh Kudus kerja dan mereka bisa bertobat, percaya kepada Yesus Kristus dan mendapatkan keselamatan mereka. Dan akhirnya mereka akan memuliakan Engkau Tuhan di segala tempat. Berkati kami semuanya biar kami boleh menjadi saluran berkat Engkau yang lebih hebat lagi. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I
Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat beribadah, bersuka cita bersama-sama di dalam Tuhan. Laying yourself down.